البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلام الله عليهم أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Shirathul Mustaqim, sedikit kita akan menyampaikan peringatan untuk sesama kita berkenaan dengan musibah menyebarnya virus corona COVID-19. Hadirin hadirat rahimakumullah, penting untuk disadari bahwa penyakit-penyakit semacam ini bukan pertama kali menyebar. Sekian tahun yang lalu ada yang namanya flu burung dan penyakit-penyakit yang mewabah lainnya. Penyakit-penyakit semacam ini memang sedikit banyak akan menimbulkan rasa takut dan semacamnya. Namun kita perlu sadari bahwa kita ini hidup di dunia, dan dunia itu adalah darul balaya. Dunia itu tempat orang menerima ujian, musibah, bala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau darun naim, tempat kenikmatan yang murni, itu hanyalah surga. Di surgalah tidak ada ketakutan, kecemasan, kebosanan. Bosan saja tidak ada. Ya, kegelisahan, kegundahan, ketakutan tidak ada. Kejengkelan tidak ada. Apalagi sakit tidak ada. Di surga yang ada adalah kegembiraan selalu, kegembiraan senantiasa. Tidak ada kesedihan, tidak ada penyakit, bahkan tidak ada saat-saat tua, tidak ada. Penduduk surga semuanya muda, tidak akan pernah tua. Ya, bahkan ke toilet saja tidak ada. Nanti di surga, penduduk surga akan makan sepuas-puasnya, minum senikmat-nikmatnya, dan tidak perlu ke toilet. Ya, kotoran itu akan keluar dari badan seperti keluarnya keringat dari badan kita sekarang ini. Cuman kalau keringat kita sekarang ini bau. Nanti di surga tidak ada. Ya, bebauan yang tidak mengenakkan, tidak ada. Subhanallah. Ya, di surgalah baru orang akan merasakan kenikmatan tanpa dicampuri oleh kesedihan apapun. Jadi kalau di dunia, memang dunia ini darul balaya. Dunia itu tempat bahala sudah, tempat musibah. Loh, jangankan kita, para nabi alaihimussalatu wassalam di dunia itu diuji dengan berbagai macam musibah. Para nabi kurang mulia apa? Makhluk Allah yang paling mulia. Ya,
makhluk Allah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diuji dengan berbagai macam musibah. Penyakit, hinaan orang, caci makian orang, dipukul orang, dicemooh orang, dicaci maki orang, dilempari kotoran, padahal tidak mengajak kecuali kepada kebaikan. Ya, kalau itu keadaan para nabi alaihi wassalatu wassalam, padahal mereka makhluk Allah yang paling mulia, apalagi kita. Nah, karena itu kita selalu mengingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Sungguh aku akan menguji kalian dengan sebagian dari rasa takut. Wal ju', rasa lapar, kekurangan makanan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, kekurangan jiwa, banyak yang mati, kekurangan harta benda, kekurangan buah-buahan. Itu bala ini pasti akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Wa basyyiris sabirin, Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka yang bersabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah, adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah maka mereka qalu, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari ayat ini kita memahami beberapa hal. Pertama, bahwa ujian ya yang disebutkan dalam ayat ini pasti akan kita rasakan dalam kehidupan kita suatu saat dalam kehidupan kita, dan pada saatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu akan kita rasakan. Ya, sekarang kita yang tidak terkena virus ini dan mudah-mudahan seterusnya tidak akan terkena oleh virus ini, ketakutan sedikit atau banyak kita merasakan takut. Itu ujian dari Allah. Ya, di sebagian tempat Allah uji banyak orang dengan kelaparan. Ya, yang kena banjir kekurangan makanan, apalagi buah-buahan. Ya, banyak orang yang meninggal juga, apalagi seperti musibah tsunami misalnya. Ya. Nah, itu mesti kita hadapi. Yang kedua, banyak di antara kita memahami ayat ini berkaitan dengan musibah kematian saja. Kalau ada orang mati baru kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal konteks ayat ini tidak demikian. Ayat ini mengatakan mereka yang saat ditimpa musibah apapun, maka mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini tidak hanya terkait dengan musibah kematian. Saat tertimpa musibah-musibah yang lain pun kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, yang dimaksud mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, orang-orang yang bersabar yang dipuji oleh Allah itu bukan semata-mata mengucapkan kalimat yang mulia itu saja. Ya, bukan sekedar mengucapkan kalimat itu, tapi dengan menghayati maknanya. Saat ditimpa musibah, maka kita menghadirkan di hati kita inna lillah. Kita semuanya adalah milik Allah. Kita semua dan semua apa yang kita miliki adalah milik Allah. Bahkan jasad kita, roh kita, ya, anak istri kita, harta benda kita, kendaraan kita, tempat tinggal kita, semua yang kita miliki adalah milik Allah. Artinya kita harus selalu siap-siap kapanpun nikmat itu diambil oleh Allah dari kita, maka Allah bukan mengambil apa yang bukan miliknya. Allah mengambil apa yang Allah miliki. Ya, suatu saat Allah Ta'ala
mengambil nikmat sehat dari kita. Sudah. Itu Allah bukan ngambil milik yang lain dan bukan milik Allah. Itu milik Allah itu. Suatu saat Allah Ta'ala ambil dari kita nikmat adanya orang tua kita atau anak istri kita. Itu milik Allah. Ya. Nah, kita harus sadar betul Allah tidak mengambil apa yang bukan menjadi miliknya, itu miliknya. Ya. Suatu saat Allah ambil dari kita harta benda kita. Kena banjir, sekian harta benda ludes, nggak sempat diselamatkan. Jangan marah kepada Allah, jangan memprotes Allah, jangan menyalah-nyalahkan Allah, jangan mengatakan Allah zalim, karena Allah mengambil apa yang Allah miliki. Ya, nah, dan begitu seterusnya. Jadi inna lillah, kalimat ini menegaskan bahwa kita semuanya ini adalah milik Allah. Kita dan apapun yang kita miliki adalah milik Allah. Kapanpun Allah ambil nikmat itu dari kita, sekali lagi Allah tidak berbuat zalim. Allah tidak berbuat salah. Allah tidak mengambil apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh Allah, bukan. Allah mengambil apa yang Allah miliki secara hakiki. Ya. Nah, di saat nanti roh kita diambil oleh Allah Ta'ala, itu juga Allah ngambil apa yang menjadi miliknya. Jadi inna lillah maknanya apa? Menafikan. Ya, jangan sampai kita ini memprotes, menyalah-nyalahkan Allah, mencaci maki Allah karena marah, karena emosi. Tidak. Kita berserah diri kepada Allah, apapun yang Allah perbuat kepada kita, ya. Nah, maka Allah berbuat terhadap apa yang Allah miliki, sehingga Allah tidak disalahkan, Allah tidak diprotes. Ya, kalau kita punya sepeda motor, kita copot itu spionnya, ada yang protes enggak? Enggak ada. Motor-motor kita, kita punya rumah, kita warnai pink semuanya. Ada yang protes enggak? Enggak, rumah-rumah kita. Ya. Nah, kita punya 2 ekor ayam, yang satu kita sembelih, yang satu terus kita rawat. Ada yang protes, ada yang menyalahkan kita. Enggak, itu punya kita. Nah, begitu pula Allah Ta'ala melakukan apapun terhadap hamba, ya, maka itu Allah berbuat kepada apa yang Allah miliki. Karena itu Allah tidak bisa disalahkan, tidak boleh dikatakan zalim. Kita tidak boleh memprotes Allah, menyalah-nyalahkan Allah dengan hati kita ataupun dengan lidah kita. Wa inna ilaihi raji'un. Kalau Allah tidak ditanya kenapa melakukan ini, kenapa melakukan itu, kenapa menjadikan sakit si ini, kenapa menjadikan sehat si ini, kenapa yang ini dikasih istri yang cantik, yang ini enggak. Ini dikasih harta yang banyak, yang ini enggak. Allah tidak ditanya kenapa melakukan ini dan itu. Bahkan Allah tidak boleh ditanya kenapa menjadikan anak yang belum baligh, yang tidak punya dosa, sakit sampai mati. Allah tidak ditanya. Kenapa Allah menjadikan sebagian binatang sakit padahal dia tidak punya akal, ya, tidak melakukan kejahatan apa, tapi Allah jadikan sakit, tidak ditanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya tentang apa tidak yang diperbuatnya. Wa hum yus'alun. Ini makna wa inna ilaihi raji'un. Kita yang akan nanti wafat dan dihisab oleh Allah di yaumil qiyamah, kita yang akan ditanya kenapa melakukan ini, kenapa melakukan itu. Ya, kita yang akan ditanya kenapa melakukan ini dan itu, sedangkan Allah tidak ditanya kenapa melakukan ini dan itu. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang paling penting kita mengucapkan kalimat ini disertai menghayati kandungan maknanya. Dan kita yakin bahwa di balik musibah-musibah seperti ini pasti ada hikmah, baik yang kita ketahui atau yang
tidak kita ketahui. Ya, ini yang sekarang ini yang hikmahnya terlihat. Kita jadi apa? Rajin cuci tangan, cuci muka. Ya, jadi rajin itu. Nah, ya, kita padahal ini sudah diajarkan oleh Nabi. Nabi Islam ngajarin kita wudu paling tidak setiap hari, sehari semalam 5 kali minimal itu. Bisa lebih dari itu. Nabi setiap mau makan cuci tangan, setiap selesai makan cuci tangan. Ya. Hikmahnya lagi yang terlihat oleh kita ini apa? Tadi saya diceritain sama istri saya itu tukang jamu laris. Kunyit, jahe laris semuanya, habis. Ya. Masya Allah. Ya, subhanallah. Ini pasti ada hikmah di balik ini semuanya. Kita tahu atau yang tidak kita tahu. Bahkan Sayyiduna Umar ibn al-Khattab mengatakan, "Ma usibtu bi musibatin illa wa ra'aitu lillahi alayya fiha thalatha ni'am." Aku tidak pernah ditimpa oleh suatu musibah kecuali saat terkena musibah itu aku melihat ada 3 nikmat yang Allah berikan kepada aku. Al-ula, yang pertama, annallaha hawwanaha alayya falam yusibni bi'a'zama minha wa huwa qadirun ala dhalik. Yang pertama, bahwa Allah Ta'ala menjadikan musibah yang mengenaiku ini ringan dibanding dengan musibah yang lebih berat dari itu. Ya, Allah mengujiku dengan musibah yang ringan, tidak menimpakan musibah yang lebih berat kepadaku, padahal Allah kuasa melakukan itu. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu banjir di beberapa titik. Ya, itu saudara-saudara kita yang terkena musibah itu mengalami kesulitan nggak? Luar biasa. Ya, nah, tapi sebetulnya jika Allah berkehendak, Allah kuasa menjadikan Jakarta tenggelam oleh air. Allah kuasa. Jangankan beberapa titik di Jakarta, seluruh Jakarta jika Allah menghendaki, Allah kuasa menjadikannya lautan air. Jangankan Jakarta, seluruh dunia. Di masa Nabiullah Nuh alaihi salam, apa azab yang Allah kirimkan kepada kaum Nabi Nuh yang tidak mau beriman? Air banjir menenggelamkan dunia. Bahkan gunung yang tertinggi pun dilewati oleh air. Seluruh dunia. Jadi Allah kuasa, ya, menjadikan Jakarta ini tertutup oleh air seluruh. Allah kuasa melakukan itu, tapi Allah tidak lakukan. Allah tidak lakukan. Allah kuasa mengenakan penyakit seperti ini, tidak pakai 1, 2, 3, 4. Semua Jakarta mau dikenain penyakit ini, Allah kuasa. Allah kuasa. Seandainya Allah menghendaki, Allah kuasa ini menyebar penyakit ini di seluruh Jakarta, seluruh Indonesia. Allah kuasa. Tapi Allah tidak lakukan itu. Berarti musibah yang kita alami apa? Lebih ringan. Ya, kita pernah ingat peristiwa pasukan Abraha. Sudah sering kami sampaikan. Itu ribuan, ratusan ribu pasukan gajah. Bagaimana Allah membinasakan mereka? Mudah saja. Allah kirimkan burung dari arah laut. Masing-masing burung pegang 3 batu. Ya, dengan kakinya 2, dengan paruhnya 1. Masing-masing batu sudah ada namanya. Tidak akan salah alamat. Ya. Tidak akan bingung cari alamatnya. Apa yang terjadi? Gampang. Burung itu terbang, jatuhin batu ke masing-masing dari nama itu, mati. Ada satu yang lolos, Perdana Menterinya Abraha.
Abraha itu kan penguasa Yaman saat itu. Yaman di bawah Imperium Habasyah, Ethiopia. Rajanya Najasyi. Najasyi itu gelar. Seperti halnya Firaun untuk raja Mesir, Kaisar untuk raja Romawi, Kisra untuk raja Persia, Najasyi untuk raja Ethiopia, Habasyah. Itu gelar. Nah, Perdana Menteri Abraha lari dari tempat itu di luar Makkah, lalu pergi menuju ke Ethiopia, ke Habasyah untuk laporan sama Najasyi. Dia berhasil keluar, tapi rupanya keluar itu dibuntutin sama burung. Begitu dia laporan kepada Najasyi, selesai laporan, burung itu jatuhin batu, mati di hadapan Raja Habasyah Ethiopia, Najasyi. Allahu Akbar. Allah kuasa. Ya, Allah kuasa. Seandainya Allah berkehendak mengenakan bala ini, virus corona ini ke semua penduduk Jakarta tanpa terkecuali, Allah kuasa. Allah kuasa. Tapi Allah tidak lakukan itu. Berarti apa? Luar biasa kata Sayyidina Umar. Aku tidak pernah ditimpa musibah kecuali aku melihat Allah memberikan 3 nikmat kepadaku saat ditimpa musibah itu. Yang pertama, Allah jadikan musibah yang menimpaku ringan. Allah tidak mengujiku dengan musibah yang lebih berat, padahal Allah kuasa untuk menjadikan itu. Watsaniyatu, yang kedua, annallaha ja'alaha fi dini fi dunyaya wa lam naj'alha fi dini wa huwa qadirun 'ala dzalik. Allah Ta'ala kuasa menjadikan musibahku ini. Nah, Allah Ta'ala menjadikan musibahku ini menimpa urusan duniaku. Allah tidak menjadikan musibah ini mengenai urusan agamaku, padahal Allah kuasa untuk melakukan itu. Bapak Ibu sekalian, musibah kematian, musibah sakit dan semacamnya, itu ujung-ujungnya apa? Ya matilah, meninggalkan dunia, itu ujung-ujungnya. Atau menderita penyakit tertentu, itu ujung-ujungnya. Tapi kalau orang terkena musibah diniyah, musibah dalam urusan agama, ya, dijadikan oleh Allah malas sholat, Ramadan puasa 10 hari itu udah ngetop, udah paling top itu. Ya, misalnya sudah tua, malah semakin dulu nggak zina, pas tua malah berzina. Itu musibah yang berat itu. Dari muda sampai umur 50 tahun tidak pernah minum khamr. Begitu umur 51 tahun ada masalah tertentu, jadi tukang mabok. Ini musibah-musibah diniyah, musibah-musibah yang menimpa urusan agama. Ini jauh lebih buruk, lebih berat daripada ujian yang menimpa urusan dunia kita. Karena musibah yang mengenai urusan agama kita, akibatnya apa? Celaka dunia dan akhirat. Jadi kalau musibah mengenai urusan dunia lalu disikapi dengan sabar, justru menjadi ladang pahala, diampuni dosa-dosa kita atau diangkat derajat kita oleh Allah. Makanya kita bersyukur, ini musibah urusan dunia, bukan urusan agama. Yang ketiga, watsalisatu annallaha yu'jiruni 'alaiha yaumal qiyamah. Ya, nikmat yang ketiga saat ditimpa musibah, kata Sayyidina Umar, adalah bahwa Allah akan memberikan pahala kepadaku atas musibah ini kelak di yaumil qiyamah. Subhanallah. Ini positive thinking, ya, kecerdasan Sayyidina Umar menangkap nikmat-nikmat Allah di balik sebuah musibah. Ya, dan itu yang harus menjadi pikiran kita selalu. Itu harus menjadi sudut pandang kita, cara pandang kita saat terkena musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai musibah, sehingga kita akan bisa tetap bersabar, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam
kondisi ditimpa musibah. Ya, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa langkah-langkah atau ya yang bisa kita lakukan terkait dengan musibah ini? Yang pertama tadi itu bersabar. Bersabar. Tidak ada jalan lain yang bisa menyelamatkan kita kecuali bersabar. Kalau orang ditimpa musibah kemudian protes, menyalah-nyalahkan Allah, mencaci maki Allah, dia mencelakai dirinya sendiri. Ya, sudah terkena penyakit, nanti mati, celaka lagi di akhirat. Ya, itu kalau dia mencaci maki Allah, menyalah-nyalahkan Allah, memprotes Allah. Karena mencaci maki Allah, memprotes, menyalah-nyalahkan Allah, itu riddah, mengeluarkan orang dari Islam. Iblis itu kufur. Kenapa? Bukan hanya karena takabur, tapi karena memprotes, menyalah-nyalahkan Allah. Menyalah-nyalahkan Allah karena Allah memerintahkannya untuk sujud kepada Adam. Padahal iblis diciptakan dari api, Adam dari tanah dan air, dan iblis merasa lebih kuat bahan ciptaannya itu dibanding Nabi Adam alaihissalam. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kekufurannya itu karena memprotes, menyalah-nyalahkan Allah. Bukan sekedar karena bermaksiat, tidak tunduk kepada perintah itu, tidak melaksanakan perintah itu. Ya. Jadi tidak ada jalan lain kecuali dengan bersabar. Ya. Yang tidak terkena musibah, ya, yang belum terkena musibah, mudah-mudahan kita seterusnya tidak terkena musibah ini. Kita bersabar menghadapi rasa takut ini. Ya, apalagi yang sering keluar rumah beraktivitas, ya, mobile, ya, itu kan sedikit banyak pasti ada takut-takutnya juga, ya. Nah, itu harus bersabar. Sabar artinya menahan diri, menguasai nafsu untuk tetap meyakini, ya, keadilan Allah, tidak memprotes, menyalah-nyalahkan Allah. Karena musibah tidak kemudian lantas meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Beberapa waktu yang lalu ada informasi bahwa ada 4 orang turis atau apa, yang 2 sudah kena, yang 2 belum. Karena ketakutan yang 2 ini bunuh diri. Lah, bunuh diri hukumnya haram, dosa besar. Sebagaimana haram membunuh orang lain, membunuh diri sendiri juga haram. Nah, sebagian orang kan begitu, kalau kena masalah udah larinya apa? Ke perbuatan maksiat. Ya, dia terbujuk rayu oleh setan. Ya, katanya apa? Bagaimanapun juga akan kena, akan mati. Udah maksiat saja lah. Nah, begitu. Udah puas-puasin aja. Nah, jadi bukannya dia mengontrol, mengekang dirinya, hawa nafsunya untuk tetap konsisten beriman kepada Allah, meyakini keadilan Allah, malah memprotes, menyalah-nyalahkan Allah, atau karena terkena musibah meninggalkan kewajiban salat, puasa Ramadan dan semacamnya, atau melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan karena terkena musibah itu. Bagi yang terkena, yang sudah terkena, tetap diharuskan untuk bersabar. Ya, tetap diharuskan untuk bersabar. Ya, caranya sama, tidak memprotes, menyalah-nyalahkan Allah, tidak meninggalkan kewajiban, juga tidak melanggar perkara-perkara yang Allah haramkan. Ya, sabir muhtasib, hendaklah orang bersabar, ya, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, disertai harapan, permohonan kepada Allah agar ini menjadi sesuatu yang menyucikan kita,
dari semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, jadi yang pertama bersabar. Toh tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali itu. Berobat, iya berobat. Tapi ujung-ujungnya apa? Ketetapan Allah yang berlaku kepada kita. Ya, jadi bersabar itu satu-satunya pilihan. Ketika menghadapi musibah-musibah semacam ini, kita selalu ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, ini secara ringkas saja, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya bahwa satu-satunya pencipta, satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, satu-satunya yang memberikan manfaat dan mengenakan bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi yang bermanfaat kepada kita atau membuat kita sedih, ya karena itu bahaya, kecuali itu terjadi dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah terjadi musibah apapun ya di bumi ini, ya kelaparan, paceklik, ya dan semacamnya, wala fi anfusikum, musibah yang menimpa kalian, semuanya itu tidaklah terjadi kecuali illa fi kitab, kecuali itu sudah Allah tetapkan, Allah takdirkan, Allah perintahkan untuk ditulis di Al-Lauhul Mahfuz, ya min qabli an nabra'aha, sebelum Allah menciptakan jiwa-jiwa kalian. Inna dzalika 'ala Allah yasir, itu semuanya bagi Allah bukan sesuatu yang sulit. Ya. Nah, karena itu Allah perintahkan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Ya. Sudah. Apapun yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Dan apapun yang Allah tidak kehendaki terjadi pasti tidak akan terjadi. Seandainya semua manusia dan jin bersatu padu untuk mencelakai kita, ya, mereka tidak akan kuasa mencelakai kita kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan mengenai kita. Dan sebaliknya, seandainya semua manusia dan jin bersatu untuk memberikan manfaat kepada kita, mereka tidak akan mampu melakukan itu kecuali dengan manfaat yang telah Allah tetapkan akan kita peroleh. Rufi'atil aqlamu wa jaffatus suhuf, itu sudah menjadi ketetapan Allah yang tertulis di Al-Lauhul Mahfuz. Ya. Nah, jadi segala sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali dengan takdir Allah, kecuali dengan kehendak Allah, penciptaan Allah, ilmu Allah. Ya, tidak ada orang yang sakit kemudian sehat kecuali dengan ketetapan Allah, kehendak Allah, ilmu Allah, penciptaan Allah. Tidak ada orang yang sehat kemudian sakit kecuali dengan ketetapan Allah, dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan ilmu Allah, dengan penciptaan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang bergerak atau diam tidak bergerak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan seorang mukmin, seorang muslim. Ya. Karena itu tawakal, yang artinya tidak menggantungkan diri secara hakiki kecuali kepada Allah. Tidak menyandarkan diri secara hakiki kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan rezeki, dalam urusan selamat dari musibah, memperoleh manfaat, ya. Kalau kita minta rezeki, mintanya kepada Allah, Allah yang akan ngatur. Ya. Kalau kita mau rezeki, kita minta kepada Allah, Allah yang akan ngatur. Ya, tiba-tiba ada orderan datang. Ya.
ya sepi, tidak ada orderan. Tapi kita selalu bermunajat kepada Allah, mohon kepada Allah, tiba-tiba ada orderan datang, misalnya. Ya, karena yang menggerakkan hati siapa? Allah. Yang menjadikan si A, si B menghubungi kita, bukan menghubungi yang lain. Padahal kalau tukang misalnya, tukang-tukang yang lain banyak. Tapi kenapa orang itu menghubungi kita misalnya? Ya, orang-orang yang ahli di bidang yang kita ahli di sana banyak. Tapi kenapa orang itu menghubungi kita? Dengan secara langsung atau lewat A, lewat B, lewat C, saling bergantung begitu. Ya. Allah yang akan ngatur. Ya, kita mohon diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam mara bahaya. Kita mohon kepada Allah, Allah yang akan ngatur semuanya. Kita minta manfaat, Allah yang akan ngatur. Ya, nah, jadi tawakal, hendaknya kita semuanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin sepenuhnya tidak akan terjadi apapun kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Islam menegaskan dalam salah satu hadis Nabi bersabda, la adwa, tidak ada penularan penyakit. Maksudnya bagaimana? Tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya. Ini membantah keyakinan orang-orang di masa jahiliyah. Orang-orang di masa jahiliyah itu meyakini bahwa penyakit itu dengan sendirinya akan menular kepada orang lain. Jadi kalau ada onta sehat sekian banyak, dimasukkan ke situ onta sakit, pasti kata mereka semuanya akan sakit. Ya, karena mereka meyakini pasti, ya, karena mereka meyakini bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya. Nah, ini ditepis oleh Islam. Tidak begitu. Ya, bahwa kita diperintahkan untuk menjauhi orang yang sakit atau menjaga diri dari sebab-sebab penyakit, itu tidak bertentangan dengan tawakal. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, firra minal majzumi firaraka minal asad. Menjauhlah kamu dari penderita lepra atau kusta seperti engkau menjauh dari singa. Jangan dekat-dekat. Ya. Dalam hadis lain Nabi bersabda, la yuridu mumridun ala musih. Yang punya onta-onta yang sakit jangan dibawa ke tempat minum onta-onta yang sehat. Karena itu bisa menyebabkan yang sehat terkena penyakit. Jadi melakukan sebab-sebab untuk menjaga diri dari penyakit ini itu tidak bertentangan dengan tawakal. Ya, tawakal itu tidak bertentangan dengan kita mengambil langkah-langkah untuk menjaga diri dari penyakit tersebut. Suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Saat itu dia megang kendali binatang. Dia berkata, ya Rasulullah, utliquha wa atawakkalu ala Allah. Rasulullah, saya lepas binatang ini dan saya tawakal kepada Allah. Ya, dia mau tinggalkan, dia mau masuk masjid misalnya, itu ditinggal aja begitu. Dan saya bertawakal kepada Allah. Nabi menjawab, janganlah. Aqilha wa tawakkal 'ala Allah. Ikat itu unta, kuda, lalu kamu bertawakal kepada Allah. Ya. Jadi bukan punya dulu kan alat transportasi unta, kuda gitu ya. Nah, kalau orang mau pergi ke suatu tempat, mau masuk masjid misalnya, jangan ontanya, kudanya dilepas begitu saja. Saya bertawakal kepada Allah. Insya Allah tidak akan hilang. Ada begitu. Nabi mengajarkan ikat itu, baru kamu tawakal kepada
Allah. Begitu juga sikap kita menghadapi penyakit-penyakit seperti ini, kita lakukan sebab-sebab ya, seperti diarahkan oleh para medis ya, secara medis ya, apa yang disarankan itu kita lakukan itu. Ya, sesuai dengan arahan-arahan para ahli itu ya. Tapi tetap dengan keyakinan bahwa penyakit tidak menular dengan sendirinya. Penyakit tidak akan menular kecuali dengan kehendak Allah. Loh, itu virus itu tidak punya kehendak. Virus itu loh tidak punya kehendak itu. Emang ada virusnya saya pengen ngeloncat ke sana, saya pengen mengenai si A yang hitam itu, si B yang putih itu, kan gak ada. Ya, oh yang begitu kok menciptakan itu loh. Nah, satu-satunya pencipta adalah Allah. Penyakit itu tidak akan menular kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping sebab-sebab yang secara zahir kita lakukan untuk menjaga diri dari penyakit semacam ini, kita juga melakukan membaca doa-doa, zikir-zikir yang memang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca ya, untuk menjaga diri dari segala macam musibah, penyakit dan seterusnya. Doa yang sangat penting untuk kita baca ya, Allahumma, ini disebutkan dalam hadis, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang di kulit dan penyakit gila. Bapak Ibu sekalian, siapa yang menjamin kita sampai mati tidak akan pernah gila? Ada yang bisa jamin? Gak ada. Kita mohon itu, kita mohon perlindungan kepada Allah dari penyakit gila. Jangan sampai ya Allah kena penyakit gila. Wal juzam, penyakit kusta, lepra. Wa min sayyi'il asqam, dan penyakit-penyakit buruk dan keji lainnya. Banyak penyakit-penyakit yang berat, yang buruk, yang keji. Ya, Nabi ngajarin kita. Ya, doa ini paling tidak kita baca 3 kali sehari. Yang membaca doa ini 3 kali sehari, insya Allah dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berat. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Juga doa yang penting untuk dibaca, Allahumma afini fi badani, ya Allah sehatkan aku di badanku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah sehatkan aku dalam pendengaranku. Allahumma afini fi basari, ya Allah sehatkan aku dalam penglihatanku. La ilaha illa ant, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Ini dari Nabi yang ngajarin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Kemudian zikir yang sangat penting untuk dibaca tiap pagi dan sore. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun di langit ataupun di bumi akan mengenakan bahaya dengan disebut nama Allah. Wa huwas sami'ul 'alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini dibaca 3 kali setiap pagi habis subuh, 3 kali setiap sore habis maghrib, sampai 3 jaman dari maghrib 3 jam. Ya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim, 3 kali setiap pagi dan sore. Juga zikir lain yang penting, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah, Allah yang akan mencukupi, Allah
yang akan melindungiku, Allah yang akan mencukupiku. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, Allah adalah pencipta arsy yang agung. Ini dibaca 7 kali setiap pagi dan 7 kali setiap sore. Ya, dengan membaca zikir-zikir ini, doa-doa ini, insya Allah Allah Ta'ala jaga dari musibah-musibah, wabah-wabah seperti yang sekarang menjalar ini. Mudah-mudahan ya dengan zikir-zikir semacam ini, doa-doa semacam ini, Allah jaga kita. Kita harus menyadari Bapak Ibu sekalian, ada musibah-musibah berat yang tidak bisa diselesaikan dengan harta. Sekarang ada enggak orang kena corona keluar duit lalu sembuh? Ada musibah-musibah berat tidak bisa diselesaikan dengan harta, tidak bisa diselesaikan dengan kekuasaan, jabatan, relasi, tidak bisa. Ya, bahkan tidak bisa diselesaikan dengan kedokteran, tidak bisa. Yang bisa menyelesaikannya hanya apa? Sidqul iftiqar, ya, wa sihhatul iltija' ilallah. Yang bisa menyelesaikannya hanya ketundukan kita, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa menyelesaikan hanya ketulusan kita, kesungguhan kita dalam bermunajat, dalam memohon kepada zat yang memberikan manfaat secara hakiki dan mengenakan bahaya secara hakiki. Ya, kalau sudah begini, apa yang bisa jamin kita? Siapa yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah? Ya, makanya doa-doa tadi, ya, dan doa-doa yang lain, jangan lupa kita semuanya untuk membacanya dalam sujud kita, baik dalam salat fardu maupun salat sunnah, juga terutama di salat malam kita. Saat sujud dalam sholat malam kita, lama-lamain sujudnya, banyak berdoa, bermunajat kepada Allah, mohon diselamatkan kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kasihi, anak istri kita, keluarga kita, mudah-mudahan diselamatkan dari musibah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.